Ya, chapter 10-11 berjudul Kode Kehormatan Kacang Merah. Dan chapter kali ini diawali sebuah cover color spread, di mana dalam cover tersebut ya, kru topi jerami menikmati sebuah es krim. Ya, bisa dibilang itu adalah temanya. Nah, di awal chapter kita akan diperlihatkan situasi di tepi Onigashima, yang mana di sana ada Big Mom yang datang dan menciptakan homies baru bernama Hera. Dan nampaknya awan-awan yang mengepul di chapter yang lalu yang dilihat oleh Kid itu adalah pertandanya. Dan seperti perdugaan kita waktu itu memanglah sebuah pertanda kalau Big Mom menciptakan homies baru yang ternyata bernama Hera. Dan homies yang satu ini adalah homies wanita yang tampaknya dibuat murni dari guntur. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan seorang Yonko Big Mom menggunakan serangan barunya dari Hera yang ia sebut Fulgoro untuk sekedar testing aja. Tapi serangan itu berupa petir besar-besaran yang kebetulan serangan itu ya mengenai Kid dan Killer serta Shishikoba Onigashima yang ada di sana. Nah, scene pun berganti ke atap Onigashima, di mana diperlihatkannya situasi di sana tentang kekuatan Kid atas kotak logam yang melemah. Dan dengan melemahnya kekuatan Kid itu ya, Zeus jadi bisa membebaskan dirinya dari kotak tersebut. Namun Torao yang melihatnya langsung mencegah Zeus kembali kepada Big Mom dengan bertindak pamit kepada Luffy untuk meninggalkan rooftop, yang langsung melakukan samblesnya bersama Zoro dan Zeus ke suatu tempat. Nah, sementara di sisi orang yang akan melakukan duel yaitu Kaido dan Luffy, mereka di sini malah saling tersenyum dan mulai bertarung kembali. Yang bam, Kanabo Kaido berbenturan dengan tendangan Luffy yang menciptakan gelombang kejut yang sangat besar sampai berefek radiusnya ke seluruh penjuru Onigashima. Sayangnya adegan itu ya dipotong ke scene yang lainnya yang ada di lantai 3 Onigashima, di mana di situ kita diperlihatkan hancurnya Shishikoba Onigashima akibat serangan Big Mom tadi, yang mana itu membuat lubang besar yang meniup Kid dan Killer masuk ke dalam kastil kembali. Dan di sini sebenarnya tidak hanya Kid dan Killer saja, ternyata Big Mom juga ikut masuk ke dalam kastil melalui lubang yang sama. Tetapi karena lubang yang sangat besar, Big Mom berakhir di lantai yang berbeda dari Kid dan Killer. Nah, karena itu Kid dan Killer langsung lari ke bawah lantai sesegera mungkin untuk menemukan Big Mom dan mencegahnya kembali bergabung dengan Kaido. Akan tetapi mereka di sini malah bertemu sekelompok anak buah Kaido dan Hawkin. Ya, yang mana di sini Hawkin langsung menyerang Kid dan Killer. Dan di panel berikutnya terjadi sebuah perbincangan antara mereka, yang mana Kid menyebut Hawkin adalah seorang pengkhianat. Tetapi Hawkin membantahnya dengan menjawab bahwa dirinya juga dihianati oleh Apo. Namun berbeda dengan Kid, Hawkin di sini lebih realistis, di mana dia lebih suka untuk tidak bertempur dalam pertempuran yang ia tidak bisa menangkan sama sekali. Dan pada akhirnya di sini Killer lah yang mengambil alih untuk melawan Hawkin dan menyuruh Kid untuk pergi mencari Big Mom saja. Iya, Killer melawan Hawkin. Dan di sini Hawkin memperingati Killer dengan mengatakan kepada Killer kalau presentasi kematiannya itu mencapai 92%. Tapi Killer di sini tidak percaya akan hal itu dan dirinya hanya percaya pada kemampuannya, dan pergilah ke neraka Hawkin. Kemudian scene berganti di mana Usopp dan Nami yang berada di lantai 2 tengah dikejar-kejar oleh Petsuan. Dan di sini terlihat Petsuan tengah melompat ke Komachio dan berhasil meraih ekor Komachio. Nah, melihat tindakan Petsuan itu ya, Usopp dan Nami mengambil langkah untuk menyerang Petsuan di berbagai bagian tubuhnya seperti mata, hidung, jakun dan lainnya. Tetapi mereka tidak menyakitinya sama sekali, alias no damage. Nah, di sisi lainnya Tama menyuruh Komachio untuk bertahan sedikit lagi sampai menuju panggung utama, di mana di sini Otama memiliki sebuah rencana. Ketika mereka sampai di sana atau di panggung utama, Otama akan memberikan suatu perintah kepada Gifter di seluruh kastil. Dan setelah itu tugasnya akan selesai atau misinya akan selesai, dan dia tidak akan peduli lagi apa yang akan terjadi padanya.
Ya, Otama mengatakan itu. Tapi dirinya di saat yang sama merasa gemetar dan ketakutan. Sementara di sisi lainnya, Usopp serta Nami merasa bersalah karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa di situasi itu. Tapi kemudian Usopp menyerang Petsuan dengan serangan barunya bernama Hanabibana yang membuat Petsuan jatuh ke tanah. Dan tak sampai di situ, Usopp kembali menambahkan serangannya dengan serangan barunya lagi yang disebutnya sebagai Baku Bukuri yang boom menciptakan ledakan besar dan itu mengenai Petsuan. Tapi di sini Petsuan masih oke-oke aja dan masih bisa bangun. Yang mana di sini Usopp serta Nami benar-benar sangat kaget melihat betapa tangguhnya dia seorang user Zoan purba. Dan sayangnya user Zoan buah iblis tidak bisa terpengaruh teknik Kibidango milik Otama karena teknik itu hanya berfungsi pada pengguna Smile. Ya, begitulah keluhan Usopp terhadap situasi itu. Nah, di panel berikutnya tiba-tiba Big Mom muncul di hadapan mereka dengan begitu wownya, seperti saat Kaido muncul waktu itu. Dan kemunculan Big Mom di sini membuat Usopp serta Nami berteriak. Dan tambah parahnya, Big Mom mengingat mereka dan kemudian mencoba menyerangnya. Tapi di sini Otama berteriak, "Oh Lin-chan!" Dan seketika ekspresi Big Mom tiba-tiba berubah menjadi senyuman ramah yang sangat aneh. Iya, aneh. Dan keanehan ini menurut Prometheus saat ini Big Mom tengah berada di mode Mazar. Dan mode Big Mom yang satu ini terkadang ditunjukkannya kepada anak-anak di bawah 10 tahun atau anak-anak usia 10 tahun. Dan itulah mode Mazarnya. Dan kemungkinan terbesarnya ini menandakan kalau jiwa Mazar masih ada dalam tubuh Lin Lin. Ya, bagaimana menurutmu? Kemudian di panel berikutnya terjadi perbincangan antara Otama dan Olin yang menanyakan kabar masing-masing. Dan di sini pula Big Mom berterima kasih kepada Otama karena dulu telah merawatnya sementara dia kehilangan ingatan. Dan di sini pula Big Mom bilang dia masih ingat bagaimana Tama membawanya ke kota Okobare dan memberinya Oshiroko walaupun di sana begitu miskin. Nah, respon dari Otama di sini, Otama memberitahukan kepada Big Mom bahwa kota Okobare telah menghilang atau telah terbakar akibat anak buah Kaido yang mengira orang-orang di sana membantu para samurai sehingga mereka membakar seluruh tempat itu. Dan Big Mom ia memiliki kesan baik di tempat itu. Ketika tahu tempat itu sudah hancur, dirinya begitu marah. Di sisi lainnya, Petsuan menyusul mereka serta berteriak kepada Big Mom untuk membantunya mencegah mereka melarikan diri kepada Big Mom. Kemudian Petsuan melompat ke arah mereka dan mencoba untuk menelan Usopp, Nami dan Tama menggunakan rahangnya yang sangat kuat. Dan di sini Big Mom mengatakan, "Kamu tahu, tidak peduli seberapa jahat bajak laut itu, tapi masih ada yang namanya kode moral." Ya, kalimat itu terkeluarkan dari mulut Big Mom yang ternyata jika kalian tahu, itu mirip seperti Jinbe yang pernah ia katakan waktu itu. Kemudian di panel berikutnya, Big Mom sudah bersiap dan ingin meninju Petsuan dengan tinjuan haki haunya tepat di tubuh Petsuan. Dan bam, Petsuan kenok di tanah. Yang sangat epic momennya. Dan kejadian itu ya mendapatkan respon dari berbagai orang di sekitarnya, seperti Kid yang mulai tahu lokasi Big Mom dan akan segera datang ke sana. Kemudian Zeus yang tiba-tiba berada di sana juga, dan Ulti yang datang dan merasa kaget melihat Petsuan yang ditinju, sementara Kroco di sana sangat panik melihat itu. Yes, iya. Dan itu adalah akhir chapter 10-11. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan di chapter 10-11 ini ya dapat diambil garis kemungkinan kalau Zeus ada di lantai 2. Kemungkinan Torao dan Zoro juga ada di dekat yang sama, yang situasinya mungkin hampir mirip dengan kejadian Akazaya. Mungkin akan ada hal menarik setelahnya, terutama orang yang berseliwet itu. Iya, bagaimana menurut kalian? Sampai kapan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.